Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang membahas seputar hidroponik. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita mau panen sayur selada hidroponik. Ya, untuk jenisnya yang kita panen benihnya Caipira ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini, ini benih Caipira. Usianya kurang lebih sekitar 45 HSS teman-teman. Buat yang belum tahu HSS itu apa, HSS adalah hari setelah semai. Jadi perhitungannya itu dari benih teman-teman, dari biji ya. Kita hitungnya dari biji sampai usia 45 hari. Untuk topik panen ada 3 poin yang akan kita tekankan teman-teman. Jadi jangan di skip dulu ya, karena kalau kalian skip nanti kalian nggak akan maksimal menyerap ilmu yang saya sampaikan di sini. Jadi jangan di skip dulu, kita lihat sampai selesai. Jadi kalian akan mendapatkan ilmunya lengkap teman-teman, karena di sini ada 3 poin yang akan kita jabarkan. Yuk kita simak videonya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah ukuran sayurnya teman-teman. Jadi namanya kita bercocok tanam, kita berhidroponik, pasti ada yang namanya sayur itu tumbuhnya tidak merata. Ada yang kerdil, ada juga yang besar. Jadi kita harus pilih teman-teman mana yang harus kita panen. Jadi utamakan kita panen yang ukurannya memang sudah besar-besar dan layak untuk panen teman-teman. Nah, untuk ukuran besar tuh seperti apa sih kira-kira teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, istilah besar itu sebetulnya lebih condong ke bobot tanaman teman-teman. Jadi kita memiliki bobot minimal untuk dipanen. Biasanya saya panen itu bobot minimalnya 1 ons teman-teman, atau 100 gram itu bobot minimal ya teman-teman ya. Jangan sampai di bawahnya itu. Maksimalnya kita panen bobotnya di angka 150 gram. Ya sebetulnya untuk petani ketika kita panen bobotnya itu semakin besar semakin bagus. Tapi nyatanya di pasar, terutama di pasar saya teman-teman ya, di customer saya itu kurang suka ketika sayurnya itu terlalu berat teman-teman. Jadi mereka nggak mau kalau satu tanaman itu bobotnya sampai 200 gram. Jadi saya standarkan minimalnya 100 gram, maksimalnya 150 gram. Sekali lagi saya tekankan itu adalah standar saya ya teman-teman ya, yang menyesuaikan dengan permintaan customer saya. Mungkin bisa saja berbeda dengan customer teman-teman. Bisa saja customer teman-teman nggak masalah kalau bobotnya 200 gram ke atas, ya berbeda ya. Setiap customer memiliki selera yang berbeda-beda. Cuma saya sampaikan di sini seperti yang saya alami di sini, sebagaimana yang saya tahu, customer saya menginginkan bobot maksimal 150 gram. Poin yang kedua adalah membuang yang tidak diperlukan teman-teman. Apa saja yang tidak diperlukan? Kalau saya membuang daun-daun kuning teman-teman. Jadi ada daun kuning, ada daun yang potensi kuning. Apa sih bedanya daun kuning dan daun potensi kuning? Daun kuning adalah daun tua yang memang sudah tampak kuning teman-teman. Jadi itu harus kita buang ya teman-teman ya. Yang kedua adalah daun potensi kuning. Jadi ada daun potensi kuning. Apa daun potensi kuning? Daun potensi kuning yaitu ciri-cirinya daunnya masih hijau tapi sudah mulai gradiasi kuning sedikit-sedikit teman-teman di pinggir-pinggir. Nah, daun ini juga kita buang. Kenapa harus kita buang? Karena kalau tidak kita buang, keesokan harinya setelah kita panen, sayur kita, selada kita sudah banyak yang kuning-kuning teman-teman. Jadi kasihan customer kita kalau harus menyimpan 1 hari saja sudah banyak yang kuning. Tapi ketika nanti kita buang daun kuning dan daun potensi kuningnya, meskipun disimpan 3 hari lebih, tidak ada sayur yang kuning teman-teman. Jadi untuk para reseller itu sangat senang ketika menerima sayur yang awet, berhari-hari tidak ada yang kuning. Mereka tidak akan rugi karena banyak yang dibuang. Jadi buat teman-teman yang menargetkan pasarnya adalah reseller, pedagang pasar, ya kita harus memperhatikan hal ini ya teman-teman ya, karena
Namanya jualan nggak selalu habis setiap hari, pasti ada kalanya tidak habis dan harus menyimpan. Kalau sayurnya dipanen dalam kondisi bagus, daun kuningnya sudah bersih, daun potensi kuningnya sudah bersih, ya customer kita menyimpan pun tidak was-was, tidak rusak sayurnya, dan tidak ada yang kuning sampai 3 hari lebih teman-teman. Kita harus perhatikan itu. Kita lanjut panen ya teman-teman ya, ini masih banyak. Poin ketiga adalah tentang kesehatan pada tanaman teman-teman. Jadi tanaman yang kurang sehat, yang kurang bagus, kita sortir, kita buang atau tidak kita ikutkan panen. Salah satu ciri tanaman sehat adalah akar yang putih bersih teman-teman, seperti ini ya. Lalu ada juga yang terkena jamur mata kodok teman-teman, seperti ini contohnya. Ini daunnya harus kita buang ya teman-teman ya. Ciri-ciri daunnya totol-totol seperti ini. Kita lanjut panen lagi teman-teman. Ini dia sayur yang sudah kita panen teman-teman ya. Jumlahnya lumayan lah ya, nggak begitu banyak sih, tapi ya lumayan untuk dijual besok teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ingin tahu tutorial packingnya, kita sertakan link di deskripsi ya teman-teman ya. Ya, semoga video yang saya sampaikan di sini mudah dipahami oleh teman-teman dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.